Halo semuanya, kembali lagi di channel Mengapa Percaya bersama Jerry dan Dondo. Kami berdua pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang tidak akan pernah habisnya, yaitu mengenai gereja. Sebagai orang Kristen, kita pasti sadar adanya gereja. Tapi apakah kita sudah mengerti sebenarnya gereja itu apa? Apakah semua orang yang mengaku dirinya pendeta dan mendirikan gereja itu layak disebut gereja? Apakah pendeta yang modal bermain sosial media, lalu punya banyak pendengar atau viewers, lalu dia viral, apakah itu layak untuk mendirikan gereja? Nah, kesempatan kali ini kami akan membahas gereja sebagaimana apa yang sebenarnya Kristus inginkan, apa yang Kristus inginkan, apa yang rasul-rasulnya eh, bangun, fondasi yang dibangun para rasul itu apa, lalu apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja juga, hingga masa kini gitu. Kita akan melihatnya tidak tiba-tiba ya, kita tidak akan memikirkan gereja itu dengan semena-mena, yang penting fenomenal, yang penting cari viral, tidak. Kita akan coba memikirkan bersama, dan saya juga mengundang semua yang mendengarkan podcast kami untuk bisa meng-cross-check kembali atau menambahkan sudut pandang yang lebih strict, yang lebih valid, yang lebih konkret tentang apa itu gereja. Oke, pertanyaan yang paling sederhana dulu, gitu. Kira-kira untuk bisa mengenal sebenarnya gereja itu apa, apa definisi dan apa eh, gereja itu, Dondo? Silakan, Dondo boleh memberikan tanggapan. Oke, begini, kalau kita bicara dari dasar ya, gereja itu apa? Sebenarnya kita bisa berangkat dari perkataan Rasul Paulus, Yesus kepada Rasul Petrus ya. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Nah, artinya apa sih? Gitu. Di atas batu karang ini akan ku bangun gerejaku dan tidak ada satupun yang dapat meruntuhkannya, gitu ya. Karena memang begini, kalau kita bicara gereja, itu adalah tempat di mana orang-orang berkumpul, orang-orang bersatu mendengarkan sabda Tuhan. Itu kalau yang kita lihat secara eh, umum, bagaimana gereja itu berjalan. Nah, sebenarnya secara secara esensi apa sih itu gereja? Ya, gereja adalah sebenarnya gereja itu adalah rumah Tuhan di mana kita itu dibentuk menjadi baik dan menjadi sama seperti yang Tuhan inginkan. Karena begini, eh, agak menyinggung ke topik yang kemarin, Allah itu benci dosa, tetapi Allah masih punya kasih. Gereja ada untuk memperbaiki manusia yang rusak karena dosa. Dalam arti yang sederhana begini, eh, kita datang ke gereja dalam keadaan kotor, ketika kita keluar kita bersih. Sama seperti halnya kita itu mandi, begitu ya. Mandi, masuk dalam kamar mandi kotor dan keluar bersih. Tapi ketika kita bicara soal gereja secara organisasional, nah ini mulai rumit gitu. Ketika kita bicara gereja secara organisasional, disitulah mulai ada banyak gambar-gambaran, ada banyak hal-hal yang berbeda, ada banyak perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antara satu dengan yang lain. Entah itu teologi, entah itu cara pandang terhadap sesuatu, atau mungkin apa. Nah, itu nanti mungkin kita akan bahas di selanjutnya berjalan.
Nah, jadi secara gampangnya gereja itu adalah tempat orang-orang percaya yang sudah yang sudah tercemar ketika hari beberapa lama di luar, baik itu tercemar dosa yang dia sadari maupun yang tidak. Di dalam gereja mereka menerima firman Tuhan dan mereka dibersihkan. Dalam arti mereka belajar, mereka dipulihkan, mereka dibenarkan kembali. Karena nggak ada konsep sekali sekali selamat tetap selamat, nggak. Manusia nggak bisa menghindar dari dosa. Dosa akan selalu ada, baik itu kita sadari maupun tidak, kita pasti terus-terusan berdosa. Dan kita harus dibersihkan. Demikian dari aku. Terima kasih. Oke, 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 oke. Ini sangat general ya. Jadi gereja dalam elaborasi awal Dondo ini ngasih tahu ke kita, Dondo sedang ngasih tahu ke kita aspek dari em, kerohaniannya gitu ya. Jadi keberdosaan kita yang dalam hal ini adalah umat percaya, keberdosaan kita sebagai umat percaya itu selalu akan dimurnikan gitu ya. Dengan tadi contohnya adalah dibersihkan ya, kita kotor dibersihkan gitu ya. Nah, ini yang menarik dengan contoh dibersihkan itu kan kita tahu ya, gereja memiliki eh, ada yang disebut dengan sakramen juga gitu. Nah, memang dalam hal ini kita tidak sedang membahas tentang apa itu sakramen, 7 sakramen, lalu mengapa menjadi 2 sakramen. Tapi ini menjadi menarik karena kita tahu gitu ya, gereja itu ada banyak. Semua nama gereja, semua nama sinode gereja itu menyebut namanya gereja gitu ya. Ada yang namanya gereja Kristen ini, ada yang namanya gereja Kristen itu dengan denominasinya masing-masing gitu ya. Gereja Pentakosta ada yang versinya begini, ada Pentakosta begini. Jadi eh, gereja itu sudah sangat-sangat banyak namanya. Nah, kembali, jika tadi Dondo mengangkat isu pembaruan diri dari berdosa semakin dimurnikan, disucikan, maka kita penting menyorot eh, isu tentang ajaran berarti ya, gitu. Isu tentang ajaran. Maksudnya gini, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Dondo bahwa gereja itu tentang diubahkannya kita, berarti ada aspek ajaran di sana, gitu ya. Kita datang setiap hari Minggu mendengarkan homili atau khotbah, lalu kita merenungkannya. Nah, kita akhirnya berefleksi supaya tidak lagi sama dengan hidup yang kemarin. Nah, perkaranya kan masalahnya jadi gini, Dondo. Ajaran itu kan tidak semata-mata di dalam gereja ngomongin tentang perbuatan baik dan buruk gitu ya. Nah, karena itu gereja perlu adanya pengakuan iman, perlu adanya kesatuan iman, supaya tidak merasa benar sendiri. Gereja yang satu nanti ngomongin Allah itu tidak Tritunggal. Nah, yang satunya bilang tidak, Allah itu Tritunggal. Nah, ini kan tidak pernah selesai. Bahkan baru-baru ini pun viral lagi ya, ada pester terkenal dalam tanda kutip ngomongin lagi tentang isu Trinitas gitu ya. Nah, selain tadi isu pembaruan diri dalam bergereja, kita masuk ke dalam ajaran gitu kan. Jadi kita mendengarkan homili khotbah untuk memperbarui diri kita, tentu itu didengarkan sebagaimana itu adalah ajaran gitu kan. Ada yang mengajar, ada ajarannya. Nah, sebelum kita eh, panjang tentang ajaran gereja, kita batasi dulu diskusi kita ini. Kira-kira eh, siapa yang berhak mengajar di gereja? Menurut menurut Dondo ini kita masuk ke topik. Kalau begitu, siapa sih yang berhak
untuk mengajar di gereja. Dan kalau nanti ajarannya tidak tepat, dan siapa yang berhak untuk mengurus ajaran-ajaran yang nggak benar ini gitu? Apakah semua orang yang ngaku Kristen, oh ya udahlah, silakan kamu mengajar gitu, silakan kamu berkhotbah. Apakah semua orang Kristen boleh gitu ya? Karena konsekuensinya kalau ajaran yang nggak benar, siapa yang ngurus gitu? Kalau muncul ajaran nggak benar di sosmed kan, gereja di masa kini kan langsung beri komentar gitu ya, stitch namanya, stitch video komentar gitu, baru diupload. Itu kan makin membingungkan lagi gitu. Yang satu ngomong ini, satu ngomong ini, satu backup ini, satu nge-backup ini gitu. Kita masuk ke dalam pertanyaan. Jadi, siapa dulu nih yang boleh ngajar di gereja? Silakan, Don. Siapa yang boleh mengajar? Hmm. Kalau kita bicara secara gampang ya, bicara secara gampang, siapa yang layak, siapa yang berhak untuk mengajar di gereja itu adalah orang-orang yang memang Tuhan pilih sendiri. Sama seperti ketika Yesus memilih para murid, nggak mandang latar belakang, nggak mandang apa segala macam, nggak mandang. Pokoknya mereka yang dipilih jadi murid, mereka lah yang layak untuk mengajar. Nah, sekarang bahkan orang pun gampang untuk mengaku diri kalau mereka dipilih. Bagaimana caranya? Untuk meminimalisir ajaran salah. Ya, gereja harus punya Siapa, siapa menurut, kan Allah memilih gitu ya. Nah, Mm-mm. ukurannya apa? Dari Allah memilih itu ukurannya apa, Don? Kita kan tahu gitu ya. Maksudnya ada namanya, eh, kita nggak usah sebut deh gitu ya. Ada namanya gereja dari Amerika, muncul itu kalau nggak salah abad 18 atau abad 19. Pendirinya itu Ya, ngakunya dia dijumpai oleh Yesus dan Allah Bapa gitu. ya. Lalu dia Oh, sebagai ya, nabi ya. di akhir zaman gitu ya. Nah, ini Mm-mm. kan Mm. di konteks abad 21 ini, orang tuh jadi sangat subjektif gitu dan Betul. sangat-sangat Sangat, relatif, sangat sangat-sangat mudah untuk subjektif, self claim juga ya. Hmm. bahkan overclaim gitu ya. Kalau self claim itu kan masih bisa kayak kita dengerin nih orang kayaknya pede banget, narsis nih. Nah, itu kan pendapat orang lain gitu membaca sesamanya. Tapi kalau dianya udah overclaim dalam taraf spiritualitas ngaku-ngaku didatangin oleh Bapa dan sang anak, ini kan jadinya kita bingung lagi nih. Jadi siapa? Siapa yang dipilih Ya, Allah untuk mengajar di gereja? Siapa yang spesifik yang Dondo bisa elaborate siapa kira-kira? oke. Gini ya. eh Ajaran gereja itu udah ada dari dulu. Sejak Yesus ada di bumi ini hingga ia pergi naik ke surga. Ajaran itu udah lengkap, ajaran itu udah finish. Nah, untuk sekarang ini, siapa orang yang layak? Yang layak sebenarnya hanya satu. Mereka yang mewarisi ajaran yang benar dari pusatnya, yaitu Yesus Kristus dan para murid. Memang memang kitab sucinya sama. Kita lihat Alkitab misalnya kita lihat dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu gitu kita lihat ya. Nah, tapi orang yang layak untuk mengajar itu adalah mereka yang masih memegang apa yang diajarkan oleh para rasul. Bukan yang mengakui dirinya beginilah, yang mengakui dirinya begitu, dijumpai Tuhan. Enggak. Karena juga ada firman Tuhan bilang begini. Kalau ada sosok yang dijumpai malaikat atau siapapun, dia itu adalah nabi palsu gitu. Siapapun dia.
manusia yang dijumpai dengan makhluk-makhluk astral, entah yang kita sebut malaikat lah, entah yang kita sebut roh dari mana, atau mungkin dia klaim sebagai Tuhan, itu adalah itu adalah ajaran yang salah karena Yesus Yesus sudah datang memberikan ajaran yang benar kepada para murid dan para murid meneruskannya kepada para bishop, kepada para presbiter yang terus diwarisi sampai hari ini, di mana gereja masih ada sampai hari ini. Itu semua karena ajaran Yesus yang mereka perjuangkan dari dulu sampai hari ini masih terus ada. Jadi jawaban paling singkatnya adalah mereka yang masih terus pegang dan terus mewarisi ajaran dari Yesus dan para murid. Titik. Oke, 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 menarik. Berarti siapa yang mengajar itu adalah mereka yang mengikuti ajaran Kristus, dan tentu dalam hal ini Kristus telah mempercayakan ajarannya kepada murid-muridnya, gitu ya. Yes. Ya, oke. Jadi terkait dengan siapa yang bisa mengajar itu, Dondo mengatakan tentu mereka yang memiliki eh, hati dan juga memiliki kesadaran tentang ajaran Kristus, gitu ya. Tidak serta-merta mengaku-ngaku, tidak serta-merta ngeklaim, overklaim dirinya sebagai pengajar gitu. Nah, ukurannya adalah Kristus, para rasul, bahkan para bapak-bapak gereja, seperti itu ya Dondo ya. Nah, ini kebetulan memang gue punya satu beberapa data untuk memperkuat argumen, yaitu terkait keberadaan s- siapa yang bisa mengajar ini gitu. Dan konsekuensi dari para pengajar adalah ya ajarannya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau ajarannya tidak tepat, maka siapa yang dapat eh, memberikan disiplin terhadap pengajar yang tidak tepat ini? Nah, Santo Irenaeus dalam tulisannya Against Heresies, buku ketiga, chapter ketiga, dalam konteks ya menghadapi heretik, dia menyebutkan adanya, kita kita baca frasanya yang spesifik, yaitu we are in position to reckon up those who were by the apostle instituted bishop in the churches. Nah, di sini ya, we are in position, dari sini, we are in position to reckon up those, bisa ya, who were by the apostle institute bishop in the churches. Nah, dalam menghadapi heretik, ya Don ya, kita melihat bahwa para rasul itu mendirikan, menginstitusikan bishop atau uskup di dalam gereja. Dengan tujuan adalah demonstrasi suksesinya, yaitu para para uskup. Nah, konteksnya adalah jelas ketika menghadapi ajaran yang tidak benar. Nah, kalau tadi pertama Dondo mengatakan gereja itu membentuk pribadi dalam dalam perubahan diri, dalam etika apa yang baik, apa yang benar. Itu juga dikatakan Paulus ya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang difirmankan Allah ya berguna untuk mengajar dan segalanya untuk memperbaiki kesalahan. Tapi dalam konteks ini kita berangkat lebih spesifik. Kalau begitu, siapa yang boleh mengajar untuk mengubah diri kita, untuk mengajarkan ajaran Kristus? Ya ini, bishop atau uskup. Di nomor dua ini, nanti tadi di nomor satu juga ada ngomongin tentang tradition. Di nomor dua ini juga eh, Santo Irenaeus juga ngomongin tentang succession yang penting nih ya. Saya bacakan di sini.
Nih, siapa yaitu mereka yang assembled in, nah, assemble in unauthorized meeting. Jadi pertemuan yang tidak sahih. Iya nggak? Iya nggak, Dok? Temuan yang yang enggak ini Yang eh unauthorized. Nah, gimana dibilangnya nah ya? itu, Bukan ya resmi lah, pertemuan enggak resmi. betul. Nah, ukurannya dari mana? We do this, I say, kata Irenaeus, by indicating that, nih ya, tradition derived from the apostle. Jadi ada tradisi dari para rasul. Of the very great, the very ancient, and universally, ini universally kebaca ya Don ya, and universally known church founded and organized at Rome by the two most glorious apostle, Peter and Paul. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Ya, Founded and organized at Rome by the two most glorious apostle, Peter and Paul. Nih ya. Nah, sampai di sini tuh Santo Irenaeus sangat jelas ya ngasih tahu ke kita bahwa sebenarnya gereja itu penting dan harusnya memiliki bishop atau uskup. Bishop uskup inilah nanti yang akan membina para calon-calon daripada imam atau para pengajar-pengajar yang sebenarnya boleh mengajar di gereja, boleh berkata-kata dengan otoritas yang jelas. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan jiwa gitu. Kalau tadi Dondo menyinggung tentang kita berdosa, kita ini seperti mandi, kita diubahkan. Nah, fundamentalnya keberdosaan kita ini kan ngomongin tentang jiwa yang ditebus Allah gitu. Maka pertanggungjawaban mengajar orang-orang yang telah ditebus Allah, yaitu kita yang juga masih berdosa, yaitu sangat bertanggung jawab besar di hadapan Allah gitu. Irenaeus tadi mengatakan adanya bishop, adanya uskup, dan mereka yang tidak jelas pertemuannya selain daripada yang clear di dalam eh, naungan para rasul disebutkan Peter and Paul. Supaya apa? Supaya heretik ya, heretik yang dihadapin para bapak gereja itu adalah heretik yang juga muncul pada masa gini ya Don ya. Kalau kita ngomongin lebih eh gimana? Silakan Dono, ada tanggapan? lebih ya, lebih lebih apanya sebenarnya banyak yang diperbaharui lah gitu ya. Cuma begitu formulanya rata-rata sama. Ya, betul 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 betul. Jadi kalau mengutip pengkhotbah gitu ya, tulisan di Perjanjian Lama tidak ada yang baru gitu ya. Jadi bapak-bapak gereja pun sudah menghadapi para heretik gitu. Maka kalau sekarang muncul gitu ya viral yang bilang Yesus bukan anak Allah. Nah, maka kita bisa lihat juga pertanyaannya, ya dia sebenarnya punya persekutuan nggak dengan uskup gitu ya. Setuju nggak tuh? Kalau dia Ya, tiba-tiba ngaku gitu ya, dia jadi pendeta, tinggal daftar aja ke sinode ini. Kalau nggak cocok sama sinode ini, keluar dari sinode itu, bikin sendiri, sinodenya sendiri, atau masuk ke sinode baru lagi. Demi kepentingan dirinya, biar bisa ngajar sesuka hatinya, tanpa ada persekutuan dengan uskup. Tadi ngomongin Roma ya, Irenaeus ya. Kira-kira gimana tanggapan lo, Dok? Apakah ini jadinya eh gimana? Apa yang bisa lo tanggapi terhadap keberadaan uskup ini yang berotoritas untuk mengurusi ajaran, mengurusi juga kehidupan umat, para pengajar? Gimana tanggapan lo? iya, begini. eh, aku sih cuma bisa ngegambarin kayak begini aja. Ini kalau kalau kita bicara soal dunia keuskupan memang sulit ya. Jadi ngegambarinnya begini aja.
Murid nggak akan ada dan nggak akan bisa mencapai sesuatu tanpa ada seorang guru, gitu. Seseorang harus sekolah untuk meraih pengetahuan, dan semua orang juga harus diuji dengan pengetahuan yang dia punya. Nah, jadi uskup itu bukan cuma orang yang mengajar, memberi ilmu kepada orang-orang, tetapi juga yang menguji, yang menguji orang-orang yang mendapat ilmu dari si uskup ini. Kira-kira benar nggak ilmu yang diserap itu? Seperti apa yang gurunya wariskan sebelumnya? Karena kalau kita lihat ajaran gereja ini kan ajaran yang berwaris dari para rasul sampai ke para murid-murid dari para rasul, yaitu episkop. Dari episkop baru ke bishop. Nah, itu semua turun-temurun dan ajarannya terus berjalan sampai hari ini, terus terwarisi sampai hari ini, sampai akhirnya kita terima pada hari ini. Hmm. Jadi, jadi nggak ada orang yang jadi nggak ada orang yang bisa menggambarkan apa, sorry, nggak ada orang yang bisa menafsirkan Alkitab secara bebas seolah-olah dia memiliki otoritas tanpa ada orang yang dapat menguji dia. Ya tapi eh fenomenanya kan sekarang begitu. Nangkap nggak? Betul. Nah, artinya adalah ketika kita melihat fenomena sekarang, ini sama seperti orang sok pintar, ya, orang Dunning-Kruger, orang yang baru tahu sedikit, itu udah berani mengajar. Padahal belum Oh, tentu paham dengan benar. oke. Kalau kita kalau kita paham istilah Dunning-Kruger, ya, Dunning-Kruger tuh orang kaget, gitu. Dunning-Kruger effect itu orang kaget ketika ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia belum kuasai sepenuhnya, dia baru kuasai sebagiannya aja, dia udah berani berkoar-koar tentang hal itu. Seolah-olah dia master, seolah-olah dia jago, seolah-olah dia paham. Padahal sebenarnya enggak. Karena kenapa Dunning-Kruger ini sering sering kali terjadi? Ya, karena nggak ada sosok berotoritas yang menguji dia secara benar. Oke, jadi maksudnya itu ini sebenarnya masalah yang sudah struktural, struktur gereja yang masa kini ya, kita nggak ngomongin gereja yang Katolik atau Ortodoks ya, karena mereka punya ya, Mm-mm, gitu ya. mm. Sepakat ya. Nah, jadi Ya, gereja masa kini itu berarti sudah bermasalah secara struktural, bermasalah juga dengan tadi intensi dirinya. Maka masuk ke dalam Dunning-Kruger gitu ya. Apa bilangnya? Kalau nggak salah iya, itu Dunning-Kruger, ya yang orang tuh Dunning-Kruger baru tahu effect. sedikit tuh langsung pengen pengen naik gitu ya, siklus Ah, gitu ya. ah, mm-mm. Baru tahu sedikit seolah-olah udah paling tahu semuanya gitu. Jadi dua sisi nih, dua sisi ya. Struktur di dalam gereja-gereja masa kini dalam tanda kutip itu sudah bermasalah, ditambah individu-individu para pengajar yang muncul pun kayak gitu gitu ya. Iya, Merasa hebat, merasa punya keviralan, punya apa pastor gram gitu ya. Subscribernya 50 miliar gitu. Oke, kita baca nih another bishop ya, Santo Ignatius Antioch. Di oke. tulisannya dia, Epistle to the Smyrna, chapter yang ke-8. Let nothing be done without the bishop. Judulnya gimana itu, Don? Coba, let nothing be done without the bishop. Tidak ada yang selesai tanpa. Ya makanya judulnya ini aja sudah serius loh. Let nothing be done without the bishop. See that Hmm. you all follow the bishop even as Jesus Christ does the Father.
and the presbyter as you would the apostle, and reverence the deacon as being the institution of God. Wah, ini menarik. Kira-kira kalau kita baca nih ya, eh, dari see that you all follow the bishop sampai institution of God. Kira-kira yang benar itu, ini kita kita coba agak chill ya. Kira-kira yang benar Santai-santai. Ignatius Antiok atau pester-pester di gereja masa gini yang benar ya dalam memahami institution of God, of God. Kira-kira yang benar siapa? Oke. Ignatius yang salah kali ya? Gimana jawaban lu tuh? Dari judul ya, let nothing be done without the bishop, baru dia ngomong, see that you all follow the bishop. Baru as being the institution of God, even as Jesus Christ kepada Bapaknya. Nah, silakan, Dondo. Ya, eh ini sebenarnya menarik sih. Benar. Karena begini, kalau kita lihat ini sangat struktural, sangat jelas, sangat struktural. Bagaimana ajaran itu diwarisi dari Kristus yang memang pemilik ajaran sampai ke para para rasul, para muridnya, akhirnya sampai ke presbiter lalu ke diakon-diakon, orang-orang yang datang untuk menginjil kepada orang-orang biasa. Artinya artinya apa? Ilmu ini berwaris. Ini sangat jelas dan sangat struktural. Artinya sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kalau ini sama persis seperti gambaran seseorang yang menerima ilmu dari sekolah, dan ketika dia lulus dia memberi ilmu itu kepada orang lain. Ini menarik nih. Artinya artinya ajaran-ajaran seperti ini memang memang sudah diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdiri sendiri ajaran yang gak jelas, ya, sekalipun dia ngomong, oh ajaran saya dari Alkitab nih, nih Alkitab ngomong begini, saya berani mempertanggungjawabkan ajaran saya karena Alkitab ngomong seperti ini. Nggak bisa. Sekali lagi, nggak ada yang menguji dirimu kalau ajaranmu itu benar, gitu ya. Jadi Ya lagi memang pula, kita ini juga perlu perlu diuji sebenarnya. Kita ini perlu diuji. Apalagi apalagi orang-orang yang memang udah berani, ya. Orang-orang yang udah berani untuk ngomong, untuk memberitakan sabda Tuhan gitu. Harus diuji. Pantas gak dirimu? Pantaskah dirimu untuk memberitakan sabda Tuhan yang suci, kudus, mulia? Pantas nggak? Gitu. oke, oke. Nah, ini kalau pertanyaannya ecek-ecek gitu ya. Kira-kira nih ya, Iya. ini gue mau nanya yang ecek-ecek. Kira-kira Ignatius Antioquia atau pester-pester masa kini yang keliru memahami gereja? Kira-kira yang benar siapa? Pester-pester masa kini kah? Yang viral-viral itu? Atau Saint Ignatius? Siapa yang benar kira-kira, Don? Kalau kita ngomongin soal kedekatannya dengan Kristus, dengan para rasul, lalu kita ngomongin tentang konsekuensi dari mengajar yang tidak terinstitusi baik. Kira-kira mana yang baik itu yang benar yang mana menurut Dondo? Kita ngomongin Oke, pendapat kita berdua nih. Coba Dondo duluan. baik. Oke. Kalau kita bicara soal institusi, ya, secara institusional jelas Saint Irenaeus sudah benar. Karena dengan cara seperti ini, ya,
dengan cara dan metode seperti ini, ajaran tetap Ignatius, terjaga. Ignatius, Ignatius Iya. Antioquia yang ini, Irenaeus yang tadi. Mm-mm. Oh iya, sorry. Ini oke. Jadi di sini terlihat jelas kalau dengan cara yang seperti ini, ajaran tetap terjaga sekalipun ada, tapi sangat kecil untuk terjadi adanya penyesatan, terjadinya apa? Menerima ajaran-ajaran yang berbeda. Karena begini sekali lagi, eh, orang seseorang menerima firman Tuhan dari orang yang sama, dari sosok yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, gitu. Jadi, eh kalau kita kalau kita bicara soal ini, nggak ada nggak ada ajaran nggak ada ajaran di luar gereja, ya. Nggak ada ajaran di luar gereja yang akan nantinya membawa kepada kebenaran, karena kebenaran itu terus terjaga, terus diwarisi dari Kristus kepada setiap orang yang meneruskannya, baik itu para murid, para bishop, presbiter, bahkan sampai ke pendengar. Dan ajaran itu harus terus diwarisi sampai hari ini. Jadi, struktur seperti ini adalah struktur yang paling tepat dibandingkan ya modern pastor yang di mana eh, ajarannya berdiri sendiri, kadang-kadang juga suka berbeda antara satu dengan yang lain, akhirnya berkelahi gitu kan. Ini kita bicara fakta aja nih, pastor modern sebenarnya seperti ini ya, apalagi sekarang silakan lihat kabar-kabar banyak di mana-mana gitu. Oke, ya, 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 ya. Thank you, Don. eh gua akan memberi tanggapan soal ini. Setelah tadi Irenaeus, sekarang Ignatius dari Antioquia, dia mengatakan ya di frasa selanjutnya, let no man, let no man do anything connected with the church. Ini agak susah di zoom ya. With the church, without the bishop. Ya, let no man do anything connected with the church without the bishop. Kalau ditanya yang benar yang mana, ya pastor-pastor sekarang atau Irenaeus, Ignatius dari Antioquia, mana yang benar? Ya jelas Ignatius Antioquia. Kita kalau ngomongin fenomena masa kini aja, contoh ya, ini kan di Kelapa Gading Jakarta itu kan banyak diisi oleh gereja-gereja gitu ya, gereja-gereja. Kalau nggak salah berapa meter muncul gereja A, berapa meter muncul gereja B, berapa meter lagi muncul gereja C. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang siapa yang bisa mengajar, yaitu mereka yang connected dengan gereja, para rasul, Peter, Paul, uskup gitu ya. Nah, kalau tadi di Kelapa Gading aja gereja ada 5, itu contoh ya, 5 tuh sedikit banget. Faktanya lebih banyak dari 5, 10 bahkan lebih. Nah, kalau di satu wilayah itu saja ada yang ngajar sembrono, tapi nggak ada uskup yang mempersatukan mereka, maka masalahnya serius sekali. Satu wilayah di Jakarta Utara, Kelapa Gading, muncul ajaran yang tidak sesuai dengan gereja. Dia karena dia punya gedung gereja besar, dia punya orang yang dengerin banyak, apakah berarti dia valid dengan itu semua? Tidak.
Ignatius Antiochia mengatakan apa? Sebaliknya, let no man do anything connected with the church without the bishop. Karena di atasnya udah ngomong, even as Jesus, seperti kepada Bapa, presbyter kepada para rasul, dan reference the deacon. And reference the deacon. Jadi para diakon juga, as being the institution of God. Jadi sebenarnya Ignatius itu penuh hikmat ya sebagai Bapak Gereja. Dia membaca kesatuan gereja itu penting supaya kita tidak bertanya-tanya, kok gereja itu ada banyak, maka yang benar yang mana? Pester itu ada banyak, kok ajarannya beda-beda? Yang benar yang mana? Semuanya ngaku benar. Aspek Dunning-Kruger ya tadi, Kruger atau Dunning-Kruger ya, Inggrisnya ya. Aspek itu, aspek struktural, dua aspek ini menjadi masalah. Sebagai pester, tahu sedikit langsung ngomong, langsung ngonten, langsung merasa hebat bikin gereja sendiri. Kenapa itu bisa begitu langsung-langsung itu dengan mudah? Ya karena strukturnya tidak punya bishop, ya nggak dong? Jadi itu kan seperti dua sisi yang saling terkoneksi. Nah, maka itu ya, saya mau tulisan lain. Ini ngomongin unity of the church. Ini Sipran dari Kartage. Oke. Cyprian dari Kartago. Oke. Betul. Dia mengatakan di sini, and this unity we ought firmly to hold and assert, especially those of us that are bishop who preside in the church. Frasa terakhir, the church also is one which is spread abroad far and wide into a multitude by increase of fruitfulness. Jadi, ngomongin tentang kesatuan, tidak bisa lepas juga dari bishop menurut Cyprian dari Kartage. Supaya kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Sehingga kalau kita ngomongin gereja, kita tuh tadi ya, Dondo udah kasih jelas di awal. Ada aspek spiritualitas sebenarnya dari orang berdosa yang dibina. Nah, kita itu dibina kan datang ke gereja, diajar, binaan itu sebagai ajaran ya kan. Baik dibina secara pastoral, baik dibina secara dogmatika, gitu. Jadi itu kan ajaran, kandungan dari ajaran gereja. Nah, siapa yang bisa mengajar kalau gitu? Ya mereka yang terkoneksi dengan bishop. Bishop terkoneksi dengan para apostol. Dan para apostol jelas-jelas yang diminta Kristus untuk menantikan dicurahkannya siapa? Roh Kudus. Jadi ini institusinya Tuhan. Kalau kita berpikir institusinya Tuhan itu gampangan ya kan sekarang ini ya sedikit ya, orang-orang gampang banget ngomong saya disuruh Roh Kudus. Saya mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang di hari Pentakosta itu ngomongin institusi yang seperti ini. Supaya kamu nggak semena-mena ngomongin dia, kan gitu. Saya disuruh Roh Kudus untuk ini. Nggak taunya buahnya perpecahan. Padahal tadi si Bran dari Smyrna ngomongin apa? Kaitannya dengan bishop adalah supaya kita semakin berbuah, semakin fruitful, semakin berbuah. Bagaimana kalau kita di masa kini sudah mendengarkan banyaknya ajaran yang berbeda itu, tapi kita malah berpikir, ya sudahlah, namanya orang nggak ada yang sempurna. Sebelum kita menutup seri ini, menurut Dondo, kalau kita udah tahu gereja ini kok jadinya membingungkan, yang satu merasa benar, yang satu merasa salah, yang satu merasa benar, yang satu menyalahkan yang lain, gitu-gitu terus. Tidak ada Oke. persatuan, yang ada sok benar. Ya jelas, saya mengatakan sok benar ini kan benar.
Buktinya apa ya? Gampang banget bikin sinode baru. Betul. Ditegur sama sinodenya dia, nggak merasa merasa dia nggak mau bersalah, bikin gereja suara kebenaran yang paling benar secara Injil gitu. Dan dari situ nanti ada gereja suara yang lebih benar lagi daripada Injil. Jadi kalau kita tahu keadaan ini malah berpikir ya udahlah namanya orang gak ada yang sempurna. Nah, jadinya kalau jadi berpikir kayak gitu kira-kira gimana dong? Kalau jadi malah mikirnya ya udahlah, jadi pasrah. Kira-kira tanggapan Tonto bagaimana? Kalau ada yang jadi Nggak berpikir gitu boleh. orang-orang. Gak boleh ya? Oke, Kenapa gini, nggak boleh? Kenapa nggak boleh? nggak boleh, Singkatnya gini, nggak kenapa nggak boleh. boleh? Ya, dasarnya setiap orang percaya udah terbekali dengan firman yang sama, ya, dari sumber yang sama. Terjadinya perpecahan itu karena orang-orang yang kepala batu gitu ya, orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melawan gereja. Jadi pada dasarnya itu adalah ajaran yang benar, sekali lagi, adalah ajaran yang berasal dari pohon yang sudah berdiri besar, yaitu dari Kristus kepada para murid, seperti seperti tadi yang tertulis di catatannya Irenaeus ya, dan juga di catatannya yang sebelumnya, yang dari Antioquia itu, Ignatius Antioquia, Ignatius Ignatius Antioquia. Antioquia, iya. Itu semuanya udah jelas sebenarnya kalau ajaran itu seperti pohon yang terus berakar, berakar dengan dalam gitu ya. Dan ajarannya terus diwarisi. Kita ini cuma tinggal terima buahnya aja. Dan buahnya itu harus diolah dengan cara yang sama. Nah, seperti itulah firman Tuhan diolah lewat institusi gereja. Firman Tuhan itu adalah buah yang diterima oleh setiap umat. Jadi kalau buahnya diolah dengan cara yang berbeda, hasilnya akan beda, entah busuk, entah nantinya bagaimana, ya nggak tahu. Tapi kalau diolah dengan cara yang benar, sekalipun itu bentukannya harus difermentasi, semuanya akan berhasil dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu gambaran kalau dari aku ya. Silakan. Sorry, sorry, sorry. Yunus, di mute, Yunus, di Oh mute. iya, sorry, sorry. Thank you, Dondo. Nah, jadi kalau dari saya adalah kalau misalnya kita udah tahu ya, mungkin sebelum diskusi ini kita nggak langsung sadar adanya pentingnya uskup gitu ya, uskup yang berkaitan dengan yang berelasi dengan para rasul dengan Kristus. Mungkin pendengar ada yang udah punya keresahan atau kegelisahan, tapi malah berpikir ya udah namanya orang-orang yang tidak sempurna, gereja itu tidak sempurna, ya itu tidak tepat gitu ya. Gereja tidak sempurna itu bukan berarti mengizinkan kita terus seperti itu gitu. Gereja memang tidak sempurna, tapi ini nggak ngomongin institusi yang jadinya membebaskan kita semakin nggak sempurna, itu kan ngawur gitu ya. Karena kita tahu kita lemah dan bisa sakit gitu, maka kita jadi sembrono hidup kan itu jadi tidak masuk akal gitu ya. Ya udahlah namanya orang lemah fisik itu nanti makin tua makin sakit, ya udahlah dari muda hidup nggak sehat. Ya kan nggak gitu. Nah, kalau kita tahu gitu ya, kita resah dulu ya dalam hati kita. Tapi kita nggak tahu bagaimana berpikirnya tentang fenomena gereja yang saling mempersalahkan dan saling merasa benar ini. Ternyata membawa kepada perpecahan, tidak ada kepada persatuan. Nah, kembali lagi dalam suratnya kali ini kepada eh, surat kepada Magnesians, Ignatius Antiochia, suratnya yang lain. Kalau tadi kan suratnya kepada Smyrna, sekarang eh, ini tadi Smyrna yang kita bacakan sekarang ke Magnesians. Nah, dia bilang persevere harmoni. Jadi perjuangkan yang harmonis. Since therefore I have in the persons before mentioned beheld the whole multitude of you in faith and love. I exhort you to study to do all things with a divine harmony while your bishop presides in the place of God. Presbyter, deacon,
who was with the Father before the beginning of time. Jadi ngomongin relasi lagi. Baru dikatakan, do do all then imitating the same divine conduct, pay respect to one another. Nah, respect to one another. Let no one look upon his neighbor after the flesh, but continually love each other in Jesus Christ. Nah, ini yang menjadi kunci. Let nothing exist among you that may divide you, but be united. Ini United ini bukan Manchester United ya, tapi be united with your bishop. Be united with your bishop and those that preside over you as of a type and evidence of your immortality. Apa yang sebenarnya Uskup Ignatius Antioquia yang dikatakan? Ya, kita harus mengusahakan harmoni, tapi harmoni yang tidak sembrono, yang ada persatuannya dengan para uskup, karena dari sana kita bisa melihat koneksi dengan para rasul koneksi dengan Kristus, yang dimana ini ngomongin tentang ajaran, pastoral, dan bina umat gitu. Oke, sebenarnya tentang gereja yang banyak ini, ya di abad 21 sangat banyak gereja yang bermunculan. Kita mungkin masih bertanya-tanya mana yang benar, atau mungkin kita eh, tahan-tahan aja ya di satu gereja, ya udahlah di sini aja mau gimana lagi gitu ya. Nah, saya mengundang untuk teman-teman juga bisa memikirkan ulang, rethinking uh, what church sebenarnya, what the church yang sebenarnya itu bagaimana gitu ya. Gereja itu sebenarnya seperti apa? Institusi yang benar dalam bergereja itu bagaimana? Dinamikanya kan berkaitan dengan itu juga gitu. Diskusi kita sampai di sini, dan kami berdua akan memberikan closing statement dan berharap untuk topik selanjutnya kami akan melanjutkan mengenai gereja ya dan fenomena-fenomena yang terkait pada masa kini. Saat teman-teman masih bertanya-tanya, mungkin di saat ini teman-teman gelisah dengan gereja yang saat ini tempat teman-teman bergereja, gelisah soal ajaran ini itu yang sangat-sangat banyak, tapi belum terjawab. Baru ada gereja lain yang sepertinya menentang gereja teman-teman yang saat ini di mana berada. Itu semua membingungkan. Nah, ini kiranya podcast kami pada seri ini yang sedikit membahas tentang uskup dan pentingnya para pengajar itu bisa membantu teman-teman. Dan kami mengundang teman-teman tidak hanya mendengarkan podcast kami, tapi juga menanggapi di komentar atau melanjutkan riset pribadi dalam konteks memikirkan ulang sebenarnya gereja dan bergereja itu apa, hidup bergereja itu apa. Nah, karena itu closing statement kami adalah mengenai kalau begitu, bagaimana sih hidup bergereja di saat saya tahu banyaknya ajaran yang saya tahu, banyak yang tidak saya mengerti benarnya yang mana. Gitu. Hidup bergereja itu bagaimana sih di saat saya ini lagi bingung. Dan saya tahu sebenarnya ajaran ini banyak sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana memahaminya. Nah, itu dilema ya. Silakan, Bro. Baik, pertama, kembali lagi kalau soal soal apa sih, bagaimana cara menghadapi dilema seperti ini? Yang pertama jelas perlu berdoa, jelas, karena doa itu adalah jalur komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Itu pertama. Lalu yang kedua, bimbingan, cari tempat di mana kebenaran itu berasal. Saya banyak orang yang mengaku sebagai guru, banyak orang yang mengaku sebagai pengajar dan merasa dirinya layak untuk mengajar. Tapi sekali lagi,
seperti apa yang sudah kita diskusikan dan seperti apa yang sudah kita apa yang sudah kita baca sedalam ini, segala sesuatunya perlu diuji. Nah, orang yang pantas untuk melihat itu semua adalah si penguji itu sendiri, dan si penguji itulah yang nantinya akan memberi arahan yang benar kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang masih dalam dilema dalam diri sendiri. Karena yakinlah Tuhan akan mengirimkan seseorang yang akan menuntunmu kepada Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali mudah percaya, karena firman Tuhan juga mengajarkan ujilah segala sesuatu. Jadi sekali lagi segala sesuatu itu perlu diuji, termasuk ajaran, doktrin atau apapun segala macam semuanya perlu diuji. Yang mana yang layak uji, yang mana yang tahan uji, dan yang mana yang pantas untuk diyakini. Sekalipun kita lihat gereja ada banyak ya, dengan segala macam ajarannya yang berbeda-beda dan pola-pola liturgikanya yang berbeda-beda. Nah, kembalilah kepada pusat. Nah, yang mana yang pusat nih? Teman-teman pikirkanlah sendiri. Tuhan pasti akan beri jalan dan gak akan membiarkan teman-teman tersesat kalau teman-teman terus berharap pada Tuhan dan terus minta gandengan, dan jangan minta Tuhan untuk lepas gandengan dari tanganmu. Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan menuntunmu ke tempat yang benar, yang dimana engkau akan dibekali, engkau akan diberi ajaran yang tepat, ajaran yang benar sesuai dengan apa yang Yesus, para murid, dan para uskup dan presbiter terima. Nah, itu seperti apa yang kita bahas sebelumnya, itu adalah ajaran yang terwaris. Baik, demikian dari saya. Terima kasih Yunus. Silakan. Ya, saya melanjutkan aja yang tadi Dondo terakhir katakan tentang ajaran yang terwaris gitu ya. Ajaran yang terwaris tidak terlepaskan dengan ajaran para rasul atau yang kita tahu dituliskan dalam kitab suci. Nah, tapi juga kitab suci itu tidak tok ya, tidak hanya tok kitab suci, kita juga memiliki adanya namanya tradisi gereja. Nah, tadi tulisan Ignatius dari Antioquia, baru siapa tadi Indonya? Cyprian ya, apa Indonya? Dondo? Ya, Sirian, Sirian. Namanya tadi dalam bahasa Inggris Cyprian, pakai C ya. Saya kurang Ya, baik untuk spellingnya. Dan juga tadi ada Irenaeus itu kan juga uskup. Nah, mm-mm. jadi Bapak Gereja. eh, Mm-mm. tradisi gereja itu penting untuk dipelajari. Kita punya resource yang banyak di sosial media. Pertama-tama tadi kalau Dondo mengatakan harus berdoa, maka saya setuju. Yang kedua adalah harus rendah hati. Karena di tengah zaman yang serba cepat dan serba relatif ini, kita kadang jadinya kurang untuk fokus kepada hati. Dan kita perlu fokus kepada hati dengan terbuka kepada Allah, dan tentu kita tidak bisa berpikir secara simplistik ya, apalagi eh, pasif dengan berpikir ya sudahlah namanya gereja tidak sempurna, itu tidak sehat teman-teman. Jadi kita perlu memikirkan kembali tradisi gereja, kitab suci, dan juga merenungkan sebenarnya jika kita sudah gelisah dengan banyaknya ajaran yang tidak jelas di masa kini, maka pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada gereja atau kita malah terbawa arus dari ajaran-ajaran rupa-rupa pengajaran yang tidak sehat? Nah, karena itu mengapa percaya ada, supaya mengundang kita semua memikirkan pengakuan iman kita,
Sungguhkah kita telah berakar kepada Kristus, para rasulnya, dan para bapak gereja? Atau sebaliknya kita malah terserap oleh angin-angin pengajaran yang tidak sehat? Nah, saya tidak juga berpikir secara judgmental, langsung menuduh-nuduh sesuatu tidak sehat, tapi kita hendaknya memikirkan dengan benar. Sebenarnya, apa sih ajaran gereja itu dan mana yang sesungguhnya tidak benar-benar sesuai dengan ajaran gereja. Sampai di sini podcast kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya teman-teman bisa bergumul terus dan saksikan episode selanjutnya yang eh, tidak kalah seru dan menariknya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.